Ini pemerintah apa sih maunya gitu, ngerubah ini kan, lepas bahwa nanti ada 12 atau 25, tapi itu kan ditanya maunya apa. Supaya nggak ada perbedaan etik, nggak ada perbedaan standar pelayanan, profesi, orang masuk blacklist di satu bisa masuk ke yang lain, itu kan, itu justru harus satu kan pencatatannya. Kenapa nggak di organisasi profesinya? Pak, itu is to avoid conflict of interest. Organisasi profesi disusun oleh anggotanya, bertujuan mensejahterakan anggotanya. Apakah memang ada peraturan-peraturan pelaksanaannya yang kemudian bermasalah, Pak Menteri? Nah, kami mohon diberikan inventarisasinya, berapa perkara yang diuji di Mahkamah Agung yang menjadi peraturan organiknya daripada undang-undang ini, Pak. Nah, ini barangkali kemudian ada pembelokan-pembelokan, dalam arti dalam tanda petik ya, pembelokan-pembelokan di aturan pelaksanaannya. Meskipun ini bukan menjadi kewenangan MK, tapi paling tidak kita ingin tahu originalitasnya, norma sebenarnya seperti apa. Itu. Mungkin itu saja dari saya tambahannya Pak Menteri. Atau sementara kan ada yang disampaikan, silakan. Boleh. Singkat-singkat nanti sebelum ditambahkan secara tertulis. Jadi memang karena saya yang menggelitik, artinya kita kurang baik mungkin menjelaskan, itu pertanyaan Ibu Eni, pertanyaan Pak Arief, pertanyaan Pak Guntur. Ini pemerintah apa sih maunya gitu, ngerubah ini kan, lepas bahwa nanti ada 12 atau 25, tapi itu kan ditanya maunya apa. Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah itu semuanya kami ingin Indonesia jadi negara maju, Pak. Itu Indonesia emas. Negara maju itu definisinya sangat jelas, Pak. Itu pendapatan per kapitanya harus 14.800 US dollar. Kita tuh 4.800. Itu yang kemudian kalau saya terjemahkan, rata-rata per bulannya 15 juta. Kita sekarang di posisi 5 juta. Jadi dalam waktu berapa puluh tahun ini kita harus naik dari 5 juta ke 15 juta. Kalau enggak, kita enggak akan jadi negara maju. Nah, catatan kedua yang bermasalah di sisi kesehatan, karena di sejarah bangsa-bangsa di dunia, potensi negara maju itu terjadi pada saat puncak bonus demografi. Karena pada saat itulah jumlah pendapatan paling banyak. Karena orang yang produktifnya banyak. Begitu udah lewat, yang usia tua kayak saya lansia ini turun, ini kan tidak produktif sehingga nggak bisa menaikkan GNI per kapitanya itu jadi tinggi. Nah, itu terjadi di 2030-2035, Pak. Kalau bangsa Indonesia gagal menjadi negara maju, gagal menembus 14.800 antara 2035-2040, seumur hidup, Pak, anak kita, cucu kita akan tinggal di negara berkembang. Biasanya orang ekonomi bilangnya middle income trap. Jadi kita akan berdosa seumur hidup kita karena membiarkan negara Indonesia tidak bisa break the barrier negara maju pada saat puncak bonus demografi. Nah, sekarang gimana supaya kita bisa masuk? Di mata kami, Pak, teknokrat, karena itu ngitungnya kan income per kapita. Kita butuh jalan, iya, butuh sumber daya. Tapi kan objeknya orangnya, Pak. Negara maju tuh income-nya 14.800. Orangnya 14.800 tuh harus sehat dan pintar. Kalau dia tidak sehat dan pintar, tidak mungkin masuk. Itu sebabnya kesehatan dan pendidikan itu nggak boleh sampai miss dalam puncak bonus demografi ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, tugas saya, gimana mau sehat? Sehat itu, Pak, ini yang mendasar di undang-undang ini sebenarnya. Yang kita bicarakan hanya satu dari 6 pilar saja yang rame ini. Untuk bikin sehat, paradigma yang berubah, tadi ditanya perubahan paradigmanya adalah tugas Menteri Kesehatan di seluruh dunia. Itu namanya Menteri Kesehatan, Pak. Bukan Menteri Kesakitan atau Menteri Kedokteran. Tugas Menteri Kesehatan menjaga masyarakatnya tetap sehat. Bukan hanya mengobati orang sakit. Waktu saya masuk, Pak, 80% waktu saya, 80% saya itu mengobati orang sakit. Ini menjaga harus tetap sehat. Nah, kita lakukan reform di 6 bidang. Puskesmasnya harus lebih lihat di rumah sakit, bidangnya, apanya, itu. Nah, salah satu untuk menjaga orang sehat, Pak, masalah utamanya itu mahal, Pak. Kesehatan itu mahal. Bapak kalau lihat kenaikan di seluruh dunia itu biayanya tinggi sekali. Nah, cara supaya kita bisa murah adalah benar-benar memastikan dia jangan sampai sakit. Jadi daripada ngurusin orang dokter spesialis dia kena serangan jantung, pasang ketlep, pasang ring, dia harusnya sejak sekarang harus rajin lari, makanya dijaga, kalau darah tinggi minum obat, kalau gula minum obat.
Jangan sampai dia kena serangan jantung, jangan sampai serangan ginjal. Nah, untuk itu, salah satu kenapa isu ini keluar, kita lakukan reform di 6 bidang. Di bidang layanan primernya, rumah sakitnya, pembiayaan kesehatan juga besar sekali. Tapi yang paling ramai adalah yang ini, masalah sumber daya. Kenapa kita rubah? Karena sumber daya kita kekurangan sekali. Kekurangan sekali. Itu sebabnya the biggest ever reform itu dilakukan sumber daya. Begitu kita dorong, disinilah konflik itu terjadi. Jadi kalau ditanya, apa sih latar belakangnya, apa yang mendasar? Kita harus Bapak Ibu 2035 lewat. Kalau enggak, dosa kita karena cuci kita. Dan Ya, nanti itu ditambahkan di keterangan tertulis. Kita tambahkan. Itu sebabnya kenapa kemudian kita melakukan reformasi ini, termasuk juga reformasi organisasi profesi untuk bisa mengejar ke arah sana. Dan saya bilang, Bapak, kalau kita menjadikan masyarakat kita sehat, tugasnya kita itu emang fokusnya masih ke sana. Pak Menteri, sedikit. Iya. Ini kan susah nih lawan orang perbankan ini. Enggak Pak. No. Gini, kalau Pak Menteri jelaskan argumentasi itu dengan detail, dengan kebutuhan. Pertanyaan saya kan dengan penjelasan Pak Menteri tadi, apakah reformasi institusi di bidang kesehatan itu dilakukan karena ada hasil studi yang mengatakan institusi yang ada selama ini itu tidak akan mendukung transformasi kesehatan ini. Pak Menteri bicara terus terang aja, nggak usah berbelok-belok juga Pak. Ini forumnya terbuka ini. Sampaikan aja. Makanya tadi saya minta tolong dong datanya yang membuktikan itu disampaikan ke kita begitu. Ini Pak Sekjen di sebelah itu sudah senyum-senyum itu. Gitu. Sampaikan aja Pak. Kalau di DPR Bapak mungkin kena marah, di sini Anda akan dimarahi kok. Jadi memang Pak, nanti saya janji saya akan sampaikan data-datanya semua yang ada hasil riset akademisnya kita ada. Mungkin satu lagi yang terakhir yang saya sampaikan Pak, bahwa memang banyak sekali pertanyaan ini multi bar single bar. Itu tadi saya rasa juga itu selain asma tadinya ini single bar multi bar. Pak, sebenarnya di tahun 2004 atau 2004 yang konsil itu ya, 2004 ya. Saya merasa itu hebatnya teman-teman perumus undang-undang udah lakukan. Pak, supaya nggak ada perbedaan etik, nggak ada perbedaan standar pelayanan, profesi, orang masuk blacklist di satu bisa masuk ke yang lain, itu kan, itu justru harus satu kan pencatatannya. Nah itu dibikin yang namanya konsil, dulu namanya Konsil Kedokteran Indonesia, sekarang kita rubah, namanya saja dirubah, Konsil Kesehatan Indonesia, ini report langsung ke Presiden Pak. Hanya melalui saya. Nah semua standar-standar itu dilakukan di konsil Pak. Jadi nggak mungkin standar profesinya beda, nggak mungkin standar pelayanannya beda, nggak mungkin standar ininya beda. Justru dengan itu dilakukan di konsil, dan konsil itu report ke Presiden. Jadi apapun organisasi profesi yang menurut saya, kenapa saya ditanya, kenapa nggak di organisasi profesinya? Pak, itu is to avoid conflict of interest. Organisasi profesi disusun oleh anggotanya, bertujuan mensejahterakan anggotanya. Nah, kalau keputusan dari konsil dan kolegium bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, interest masyarakat, pasti akan kalah, Pak. Dan itu yang kita lihat beberapa kali. Hemodialisis contohnya, saya bisa kasih contoh lebih banyak dari itu. Bahwa kompetensinya, demi anggota kita supaya lebih banyak, kita kurangin, yang bisa melakukan ini aja. Akibatnya kan masyarakat tidak terlayani. And masyarakat doesn't have a representative voice untuk bisa melakukan perlawanan itu karena tidak ada representasinya di konsil di bawah organisasi profesi. Ya, nanti ditambahkan. Itu nanti saya mau jelaskan. Ya. Jadi mohon maaf karena kepanjangan Pak, tapi Ya, sebenarnya bagus sudah ada dialog walaupun singkat. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan. Anytime saya dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim, saya pasti datang dan. Ya, setiap sidang yang dipanggil kan menteri seharusnya. Tidak pernah menteri yang lain juga. Kami senang kalau Pak Menteri selalu bisa hadir, nanti bisa langsung dialog dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pihak terkait dengan dari pemohon juga, jadi bisa langsung direspon.